Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, tapi sebelumnya kita mengajak untuk mengisi soft yang depan. Yang di belakang bisa maju untuk mengisi soft yang depan, untuk mengambil keberkahan soft awal insyaallah. Kita masuk ke dosa besar yang ke-23, yaitu mencuri. As-sariqah, yaitu mencuri. Termasuk dosa yang disebutkan hukumannya di dalam Al-Quran secara nas, secara teks, itu adalah pencurian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Suratul Maidah. Dari ayat ini diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kata-kata as-sariqu was-sariqah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Di sini disebutkan yang lebih awal adalah kata-kata pencuri laki-laki. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa banyaknya yang terjadi adalah pencuri itu dari kalangan laki-laki. Pencuri itu dari kalangan laki-laki, karena membutuhkan sebuah keberanian khusus untuk akhirnya dia bisa melakukan sebuah kriminal, mencuri, ngambil barang, masuk ke rumahnya orang dan lain sebagainya. Lain halnya dengan perzinaan. Di situ disebutkan dalam ayat, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Surat An-Nur, yang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah keduanya 100 kali cambuk. Di sini disebutkan para ulama sebagian menyimpulkan bahwa banyak dari kasus perzinaan itu kalau bahasa kasarnya adalah yang memulai awalnya adalah dari pihak perempuan, secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu adalah dari pihak wanita. Maka di sini dalam ayat pencurian disebutkan as-sariqu was-sariqu was-sariqah, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kemudian apa itu pencurian? Pencurian adalah, ya, kan harus dijelaskan dulu apa maknanya pencurian. Adalah mengambil harta milik orang lain. Mengambil harta milik orang lain secara diam-diam di tempat semestinya harta itu diletakkan. Mengambil harta orang lain secara diam-diam di tempat semestinya harta itu disimpan atau diletakkan. Kalau seseorang mengambil harta milik anaknya, itu tidak disebut mencuri, karena dia dan anak dia dan harta milik anak dia itu juga milik orang tuanya. Jadi tidak masuk ke pengertian ini, ya. Karena pengertian mencuri adalah mengambil harta milik orang lain. Seorang istri mengambil harta suaminya yang pelit, yang tidak memberikan belanjaan yang cukup. Ini belanjaan bulan ini 50.000, 1 bulan 50.000, iya. Kata istrinya, setahun pun cukup kok bang. Untuk apa? Untuk beli kalender, setahun cukup, ya. Kalau dia pelit, padahal tahu suaminya itu hartanya banyak, maka dia boleh mengambil secara diam-diam di tempatnya. Tapi itu milik dia harusnya, dia berhak bil ma'ruf. Tapi jangan ini mau ngambil pelan-pelan, beli handphone termahal harganya 8 juta. Tahu-tahu suaminya kaget, "Kamu dapat HP dari mana nih?" Saya ngambil paman, saya boleh mencuri harta suami, tidak boleh itu. Itu di luar batas apa? Kewajaran. Misalnya ini minta dimasakkan
daging kambing tapi uangnya 1 bulan 50.000, ya udah diambil sehari mungkin 100.000 atau 50.000 setiap hari diambil. Itu suaminya nggak kerasa, misalnya saking banyaknya uangnya, tahunya meja makannya ada kambingnya, ada daging kambingnya, udah nggak tahu dari mana. Suaminya juga nggak ribut, ya istrinya juga diam-diam aja, ya udah bil ma'ruf, sewajarnya, sekedarnya, secukupnya. Tapi kalau sudah dicukupi masih ngambil, nah itu pencurian, itu namanya pencurian. Juga sama, suami tidak boleh mengambil uang istri secara diam-diam. Karena uang istri adalah milik dia. Tidak boleh. Ya kamu kan udah kaya, udah kamu belanja pakai uangmu sendiri. Loh, ini uang saya, ini belanja, ini kewajibanmu. Memberi nafkah. Jazakallah khair. Memberi nafkah ini kewajibanmu. Memberi nafkah adalah kewajibanmu. Ini uang saya. Tidak boleh kamu ngambil. Kamu harus menunaikan kewajibanmu. Misalnya dapat mahal, disimpan uangnya. Terus saya minta, ya kalau dikasih, kalau enggak ya saya utang sama istrinya, dikasih utang. Ya begitulah. Jadi mengambil harta milik orang lain. Kalau miliknya sendiri, tadi milik anaknya, milik suaminya, kalau enggak memberi haknya, kemudian itu bukan termasuk pencurian. Mengambil harta orang lain secara diam-diam. Kalau secara terang-terangan bukan disebut pencurian, tapi perampokan. Biasanya kalau ngambil harta milik orang lain terang-terangan disebut perampokan. Makanya Imam Az-Zahabi di dosa besar yang ke-24 perampok. Karena mirip. Bedanya apa? Mengambil harta orang lain diam-diam itu pencuri. Kalau mengambil harta orang lain terang-terangan disebut merampok, dan ini aturannya beda, lain ketentuannya. Penyamun atau perampok. Qutta'ut turuq bahasa Arabnya, pemotong jalan. Biasanya jalan dicegat di jalan kemudian dirampok. Secara diam-diam di tempatnya harta itu biasanya disimpan. Jadi kalau ada orang naruh uang di ruang tamu, terus ada tamu uangnya hilang, maka hukumannya adalah bukan hukuman pencuri karena memang bukan pada tempatnya. Nanti diserahkan ke hakim. Hakim yang memperhitungkan. Hakim yang menimbang-nimbang. Oh ini penjara 1 tahun misalnya. Oh ini penjara 6 bulan. Dipotong remisi. Ya, berapa hari? 6 hari. Nah, ini di penjara atau dicambuk 10 kali misalnya. Di depan umum. Oh ini begini. Ini semua disebut harta ketika harta itu ada di mana? Di tempatnya seharusnya. Misalnya dia beli TV untuk masjid misalnya, lupa ditaruh di depan, hilang, ketahuan, kamu pencuri, tangkap. Sama hakim mau dipotong tangannya, oh ini kamu ngambil di mana? Di pinggir jalan. Oh lain. Bukan pencurian yang akhirnya mengharuskan dipotong tangan. Maka sesuatu diletakkan pada tempatnya, kemudian disimpan dengan baik, kemudian baru kita bertawakal kepada Allah. Kalau ada pencuri, ngambil, sudah kita simpan baik-baik pada tempatnya, ngambil, tangkap, ada saksi, baru dipotong tangannya. Begitu aturannya dalam ilmu syariat. Atau di undang-undang kita ada nggak itu? Pencuri dipotong tangan? Nggak ada ya. Kemudian, potonglah tangan keduanya. Dipotong tangan sebelah mana? Dipotong tangan dari pergelangan tangannya. Dipotong tangan dari pergelangan tangannya. Potong segini. Kemudian batasan pencurian yang dipotong tangannya adalah sebagaimana akan dibahas di sini, yaitu 1/4 dinar. Jadi kalau nilai barang itu 1/4 dinar atau lebih dicuri, ketangkap, ada saksinya, dan tidak ada syubhat, tidak ada penghalang untuk ditegakkannya hukuman. Apa itu penghalangnya? Contoh, Umar bin Khattab pernah menganulir hukum potong tangan saat masa-masa paceklik, kelaparan. Maka orang yang lemah imannya kadang-kadang terbawa hawa nafsunya untuk mencuri, tapi untuk memenuhi perutnya dan perut keluarganya yang sudah mungkin 1-2 hari tidak makan. Maka Umar bin Khattab bukan menganulir atau membiarkan, tapi yang dianulir adalah apa? Hukum potong tangannya, ditangkap di penjara.
Tapi tidak dipotong tangannya karena ada syubhat di situ. Maka dalam riwayat idra'ul hudud bis syubhat. Gagalkanlah, anulirlah hukuman hudud itu dengan adanya syubhat. Contohnya, seorang menikahi wanita ternyata punya saudari kembar. Istrinya itu punya saudari kembar. Kemudian dia melakukan, misalnya ingin melakukan hubungan suami istri, istrinya menolak, dia marah. Akhirnya apa? Dia paksa. Kemudian ternyata saudari kembarnya misalnya. Nah, di sini hakim akan menganulir hukum apa? Hukum zina karena ada apa? Syubhat. Karena ada syubhat. Dikiranya istrinya, kok kamu diajak kok nggak mau? Gitu. Akhirnya nanti hakim akan menganulir karena adanya syubhat. Kemudian di sini disebutkan di dalam ayat jazaan bima kasaba, sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan. Nakalam minallah, hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bukan bertentangan dengan hak asasi manusia untuk orang ini memiliki anggota tubuhnya secara utuh, bukan. Bukan orang ini hukum potong tangan ini kejam, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan jazaan bima kasaba. Hal ini adalah balasan dari apa yang mereka perbuat. Nakalam minallah, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini keperkasaan Allah, yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk memotong tangan, dan kebijaksanaan Allah adalah Allah meletakkan aturan-aturannya, segala sesuatu pada tempatnya, tidak mendolimi, tidak menyakiti, tidak melampaui batas dan lain sebagainya. Tidak boleh melampaui batas. Apa? Misalnya potong segini, potong segini. Nah, ini melampaui batas, tidak boleh. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, bahwa termasuk hudud. Hudud itu apa? Hudud itu batasan-batasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hukuman-hukuman dari perbuatan kriminal yang Allah sendiri menentukan. Apa contohnya? Perzinaan. Apa contohnya? Pencurian, apalagi pembunuhan. Itu semua sudah Allah atur. Kalau berbuat ini hukumannya ini, berbuat ini hukumannya ini, batas-batasannya ini, semua sudah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang Islam, apa sih artinya Islam itu? Istislam, berserah diri. Paketannya datangnya seperti ini, syariatnya seperti ini, kita terima tanpa protes kanan kiri. Ini kejam, ini apanya? Nah, ini semuanya tidak apa? Tidak layak bagi seorang Islam. Kalau dia menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat undang-undang selainnya, bisa-bisa dia keluar dari agama Islam. Dalam banyak ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Membuat keputusan, berhukum, memutuskan perkara dengan tidak sesuai yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Baru-baru kemarin ini muncul lagi, heboh lagi, nggak tahu kenapa dihebohkan dengan ini, pernah heboh tahun lalu, sekarang heboh lagi. LGBT. Ini kita harus cek kanan kiri masyarakat kita. Kemarin teman saya lapor di Bogor ada long march, isinya LGBT long march. Ya. Kok nggak ada yang berani nyegat di jalan, mukuli di jalan itu loh. Oh, ini kekerasan. Iya, kalau nggak kekerasan tiba-tiba nanti anak-anak kita, tetangga kita tahu-tahu jadi LGBT. Naudzubillah, jadi banci misalnya, jadi waria. Harus dibubarkan kayak gitu. Nggak boleh. Kalau kita lihat, cek kanan kiri rumah kita, kampung kita, ada enggak ini waria tinggal di sini? Kalau ada, lapor Pak RT, lapor Pak RW, usir dari rumah sini. Kalau dia nggak mau tobat, usir dari kampung. Takut apa? Turun azab Allah kita apa? Katut. Nah, kemarin sampai dibela dan dikatakan itu nggak apa-apa, kewajaran. Itu bukan kewajaran, apa namanya? Kelainan bawaan. Nggak ada, Allah fitrahkan orang laki senang sama orang laki, nggak ada. Allah fitrahkan seperti itu. Allah fitrahkan manusia itu apa? Bertauhid, laki-laki sama perempuan. Hatta hewan nggak ada, kecuali satu, babi. Kecuali satu, babi. Babi itu mau laki-laki sama laki-laki. Nah,
Di sini dibedakan pelaku LGBT dan orang yang melegalkan, orang yang menghalalkan, membolehkan. Beda. Pelaku LGBT enggak kafir, tapi dia pelaku dosa besar. Harus dihukum dengan hukuman apa? Tergantung dia perbuatannya apa. Kalau sampai berlaku homoseksual gay, berhubungan laki-laki sama laki-laki, maka dia dirajam, dicambuk, atau Ibnu Abbas mengatakan dibawa ke bukit paling tinggi atau gedung paling tinggi yang ada di kampung situ, kemudian dilemparkan dari atas, kemudian sambil dilempari batu sebagaimana Allah menyiksa kaumnya Nabi Lut. Nah, itu pelakunya. Nanti habis dibunuh, dia disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau orang yang menghalalkan bilang nggak apa-apa, boleh, tidak dosa, dia itu kafir, keluar dari Islam, murtad. Kalau mati nggak boleh dimandikan, nggak usah dikafani, nggak boleh tidak boleh disolatkan, bukan nggak boleh disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, nggak boleh dimintakan ampun, meskipun dia nggak melakukan perbuatan itu, tapi dia menghalalkan, melegalkan. Ini ijma ulama, kesepakatan para ulama. Nggak boleh ada yang mengingkari. Ada yang mengatakan nggak kafir, dia pun ditakutkan bisa kafir juga. Karena apa? Ini ijma, kesepakatan para ulama. Seperti ini juga ijma, mencuri itu harus dipotong tangannya. Ada konsensus, ini ayat teks bacanya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Taib. Menjelaskan ayat di atas, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, ini termasuk ulama tabi'ut tabi'in, termasuk gurunya Imam Malik, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri. Allah menjatuhkan hukuman potong tangan bagi siapa saja yang mencuri harta orang lain. Allah Maha Perkasa dalam menghukum si pencuri. Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan kewajiban potong tangannya itu. Jadi keperkasaannya Allah ini tidak membuat Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Orang kalau perkasa, keperkasaannya kadang membawa dirinya untuk melampaui batas. Tapi kalau Allah Rabbuna Azza wa Jalla Hakim, Azizun Hakim. Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa taubatu ma'rudatun. Tidaklah beriman seorang pezina kala dia berzina. Ketika berzina imannya apa? Lepas. Di dalam riwayat yang pernah kita bahas seperti lepasnya pakaian dia. Kemudian ketika selesai berzina dia imannya apa? Kembali lagi dan pintu taubat terbuka. Wala yasriqu sariq, dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Itu dia lupa betul, dilihat oleh Allah, lupa betul semuanya. Ya, seakan-akan dia melepas imannya itu ya. Ketika dia apa? Selesai mencuri kadang dia sadar. Wa taubatu ma'rudah. Pintu taubat apa? Terbuka masih. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW memotong tangan. Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangan seorang yang mencuri perisai seharga 3 dirham. 3 dirham itu, waktu itu kurs dinar itu 1 dinar sama dengan 12 dirham. Berarti 1/4 dinar sama dengan 3 dirham. 1 dinar itu kurang lebih 2.100.000 rupiah. Kalau 1/4-nya kurang lebih berapa? 550.000 kalau nggak salah. 525.000 atau 500.000 sekian. Itu 1/4 dinar. Hari ini kalau mencuri senilai itu atau lebih dan ada saksinya, dan yang motong tangan sekali lagi bukan kita, tapi mahkamah, pemerintah. Setelah divonis, ya pemerintah yang punya wewenang, bukan kita. Kalau kita yang punya wewenang, banyak orang buntung tangannya gitu ya. Kita anyel sama dia, tangkap, ini mencuri, terus langsung potong. Ya, orang-orang banyak yang buntung. Utang ditagih, tidak bayar-bayar, ketok tangannya gitu ya. Abdullah ibnu Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW memotong tangan pencuri untuk pencurian 1/4 dinar atau lebih. Nah, ini sesuai. 3 dinar kali 4 sama dengan 12 dirham. 3 dirham kali 4, 12 dirham. Berarti saat itu memang kurs dinarnya itu sama dengan 12 dirham. Karena kurs dinarnya ke dirham ini berubah-ubah. Sempat berubah. Saat di zaman Nabi SAW itu sempat 7 dirham, namun stabil di angka 12.
Jadi nilai falas kurs falas di zaman waktu itu ya. Tapi bukan asing ya. Cuman dinar ke dirham. Tapi di zaman setelahnya sempat menjadi 30 dinar, sempat menjadi bahkan di krismon, pernah terjadi krismon itu nilainya sampai jatuh sekali dirham di mata dinar. Makanya para ulama Syafi'iyah dan yang ditetapkan oleh Syafi'iyah zaman sekarang, banyak dari Syafi'iyah zaman sekarang menetapkan bahwa zakat itu hitungannya emas, nisabnya emas 20 dinar sama dengan kurang lebih 4,25 kali 20 85 gram emas, bukan dirham. Karena apa? Karena dirham itu ya berubah-ubah, sedangkan dinar itu stabil di 4,25 gram emas. Wallahu a'lam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pencuri yang tidak dipotong tangannya jika harga barang yang dicurinya lebih rendah dari harga perisai. Lalu Aisyah ditanya, berapakah harga perisai? Beliau menjawab 1/4 dinar. Jadi kalau dia mencuri kurang dari 1/4 dinar tidak dipotong tangannya. Bukan berarti tidak dihukum, tapi hukumannya diserahkan ke hakim, tapi tidak sampai dipotong tangannya. Mau dipenjara 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Makanya kalau di negeri ini semakin banyak mencurinya, semakin enak hukumannya. Jadi seakan-akan yo maling ngoneng ojo sidik-sidik gitu ya. Oke sisan jadi cucuk sama hukumannya. Jadi dihukum misalnya 10 tahun penjara, yang dicuri 2,5 triliun misalnya. Itu kan enggak kerja 10 tahun, cukup enggak itu 2,5 triliun? Cukup ya? Ya jadi dia curi dihukum 10 tahun, kemudian enak dia sudah dia belanjakan dari ini. Nanti keluar masih menikmati sisanya, ganti ruginya paling ganti seberapa ya. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipotongnya satu tangan itu membuat harta orang sak kampung itu aman. Satu tangan dipotong. Seperti juga kisos. Dengan ditumpahkannya satu jiwa, dibunuhnya satu jiwa, maka menghidupkan banyak jiwa. Maksudnya apa? Jiwa yang banyak ini kehidupannya jadi aman. Ada yang berani bunuh orang kalau tahu dikisos. Sekarang coba lihat orang mutilasi, orang dibuang di jalan tol. Berapa kali saya mendengar berita itu. Orang bunuh orang, dipotong-potong buang jalan tol, ditangkap penjara 10 tahun, 15 tahun. Selesai itu apa? Keluar dia. Jadi profesor. Ya kalau tobat, ya kan sekolah itu dalam penjara itu. Ya. Penjara keluar lagi. S1. Nanti maling lagi, tangkap lagi, penjara lagi. Keluar lagi S2. Jadi maling lagi, masuk lagi, kan banyak itu penjara-penjara kita. Jadi penjara kita belum bisa mendidik narapidana, tapi jadi malah lebih pinter. Kemarin saya baca berita penjara sipir-sipir di Belanda mengeluhkan tidak adanya orang yang masuk penjara, jadi penjaranya sepi. Beberapa penjara sudah tutup. Saya bilang di sini penjara terlalu banyak orangnya, satu sel untuk dipakai kadang overload sampai 30 orang, sampai ini dah penjara ini dioper mana? Dioper ke sana aja. Nah, dalam riwayat lain beliau bersabda, potonglah tangan pencuri dalam kasus pencurian senilai 1/4 dinar, dan jangan kalian potong dalam kasus pencurian yang nilainya lebih rendah dari itu. 1/4 dinar pada saat itu, kata Imam Az-Zahabi, sama dengan 3 dirham. 1 dinar berarti 12 dirham saat itu. Maka kita menilai dari 1/4 dinarnya. 1 dinar berarti kurang lebih 1, sekian gram emas. Harganya emas sekarang berapa? Kurang lebih 400 sampai 500 ribu ya, saya nggak tahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya. Mencuri sebutir telur kok dipotong tangannya? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menakwilkannya, menafsirkannya, ada yang menganulir, tidak mengamalkan hadis ini karena dianggap bertentangan dengan hadis yang 1/4 dinar.
Al-A'mash mengomentari hadis di atas dan mengatakan, para sahabat menafsirkan sebutir telur dalam hadis itu dengan topi baja, baitotul hadid. Dari telur tapi dari apa? Dari baja untuk topi perang. Topi perang. Helm perang itu ya. Itu harganya lebih dari 1/4 dinar. Maka dipotong tangannya. Dan tangan dan seutas tali ya sebagai tali yang nilainya sama dengan 3 dirham. Kalau di bawah itu tetap tidak dipotong. Tali apa yang harganya lebih dari 3 dirham? Misalnya tali kapal. Mahal harganya. Besar segini kan dicuri. Mahal. Itu kan seutas tali juga. Seutas tali neng ngangkatnya nganggo truk gitu kan. Tapi tetap seutas tali. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang wanita dari Bani Makhzum pernah meminjam barang, lalu ia mengingkarinya. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangannya. Jadi minjem tapi ngakunya nggak minjem, dimaling. Ya, namanya manusia. Jadi kadang menceritakan kisah sahabat seperti ini, ya itu selalu saya ulang-ulang. Seperti ya racun atau kotoran segelas dilemparkan ke lautan, itu langsung apa? Hilang. Artinya kesalahan itu tenggelam di lautan kebaikan para sahabat. Mencuri, kemudian Nabi SAW perintahkan untuk potong tangannya. Kasihan dong, keluarganya bingung. Waduh, ini perempuan lagi. Nanti misalnya belum menikah, siapa yang mau menikahi? Oh, buntung, tidak ada yang mau. Kasihan, bingung. Keluarganya mau mendatangi Rasulullah SAW, takut. Akhirnya mendatangi orang kecintaannya Rasulullah SAW, yaitu Usama ibnu Zaid. Usama ibnu Zaid itu kecintaan Nabi, anak dari kecintaan Nabi, yaitu Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah paling dicintai Nabi SAW, anaknya juga paling dicintai Nabi. Wah, ini cocok, ini kita datangi. Wahai Usama, tolong mintakan dispensasi, mintakan keringanan, supaya perempuan ini tidak dipotong tangannya, kasihan. Dia ini anak orang mulia, dari kabilah Bani Makhzum mulia, dan lain sebagainya. Akhirnya Usama ibnu Zaid merasa bahwa dia bisa memberinya manfaat, dilaporkanlah ke Rasulullah SAW. Kemudian Usama ibnu Zaid lapor, ya Rasulullah, ini tadi saya didatangi Bani Makhzum, minta tolong supaya kasihan ya Rasulullah, beliau wanita, anak dari orang mulia, kalau tangannya harus dipotong dan lain sebagainya. Mendengar itu Nabi SAW marah. Kemudian beliau mengatakan, ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah. Kenapa kamu meminta dispensasi untuk hukuman keputusan Allah Subhanahu wa taala dari hukuman-hukuman yang Allah tetapkan? Kemudian beliau setelah itu berdiri dan berkhutbah, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dhaif aqamu alaihi al-hadd. Demi Allah, maksudnya sesungguhnya yang membuat kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah kalau yang mencuri orang mulia tidak dipotong tangannya, tapi kalau yang mencuri orang-orang lemah dipotong tangannya. Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad SAW mencuri, aku juga akan potong tangannya. Tidak peduli. Karena hal tersebut sudah dilaporkan naik ke mahkamah. Kalau sudah naik ke mahkamah, tidak bisa dianulir. Tapi kalau belum sampai ke mahkamah, tidak bisa dimaafkan. Sudah, tidak usah dilaporkan, selesai. Saya maafkan. Tidak usah dikembalikan barangnya, saya maafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Belum sampai ke Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah sampai ke Rasulullah SAW, hari ini beliau sudah wafat, tapi sampai ke mahkamah. Kalau sudah sampai ke mahkamah, tidak bisa dianulir. Syafaat atau anulir dan minta dispensasi itu kepada orang yang punya hak. Ya, saya minta maaf, saya berjanji tidak mau mengulangi lagi begini. Ya sudah, dimaafkan. Selama belum sampai perkaranya kemana? Selama perkaranya belum sampai ke mahkamah. Lalu tangan wanita dari Bani Makhzum itu dipotong. Nah, di sini
ada hal unik, yaitu apa? Bahasa Arab itu kalau salah baca artinya berbeda. Jadi di sini disebutkan lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Rasulullah SAW mencuri, aku akan potong tangannya. Tapi kalau ada yang salah baca begini, ya, lau anna Fatimah binta Muhammadin suriqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad SAW dicuri orang, aku akan potong tangannya. Loh, kasihan dong, ya. Sudah dia dicuri, dipotong apa? Tangannya. Makanya kalau belajar bahasa Arab harus serius. Ya, jadi supaya tidak salah ucap. Kadang-kadang juga ya bukan salah ucap lagi ya. Salah harokat. Tadinya sukun difathahkan, fathah disukunkan. Ya, itu artinya bisa membuat malu. Saya malu untuk mengucapkan di sini. Ya, bisa ketika itu ada seorang berkhutbah di sini, mudah-mudahan Allah menjaganya dan mengampuninya. Ya, salah ucap. Saya malu sekali kan. Saya lihat ke belakang, mudah-mudahan nggak ada orang Arab di sini. Ya, karena sampai menyebut kemaluan dan lain sebagainya. Mungkin dia nggak bermaksud itu gitu. Cuma salah ngucap. Saya langsung lihat belakang. Oh, nggak ada orang Arab, tipis, aman. Ya, maka harus hati-hati kalau mengucap bahasa Arab. Ada seorang berkhutbah karena mungkin semangat juga dia membaca teks gitu ya. Ingin memberi pengertian kepada manusia tentang azab kubur. Bahwa seorang itu kalau tidak pernah taat kepada Allah nanti ditanya oleh malaikat di kubur. Kemudian ditanya, "Siapa Rabbmu?" Nanti dia menjawab, "Ahin la adri." La adri, saya tidak tahu. Nah, kata-kata ahin la adri itu di dalam teks hari ini ditulisnya alif ha. Alif ha itu mirip tulisannya 51 dalam bahasa Arab. Jadi dia baca berkhutbah. Wahid wa khamsin la adri, wahid wa khamsin la adri. 51 saya enggak tahu, 51 saya. Padahal maksudnya ahin bukan 51. Ya, ini pentingnya. Kalau kita ini baca juga harus memahami. Kalau belajar sama buku ya itu. Belajarnya sama buku tok pasti apa? Keliru. Bukunya salah cetak keliru. Enggak salah cetak aja kita kadang-kadang keliru baca. Ya. Contohnya ada Syekh Hasan itu, beliau berkata, dulu saya mencari kata-kata burum bulul, ada dalam kitab fikih namanya pembahasan namanya burum bulul. Dia cari di buku-buku, cari di mana, nggak ketemu burum bulul itu apa. Burum bulul apa burum bulul? Dia cari sampai menghabiskan waktu berhari-hari. Akhirnya tanya ke syekhnya, bukunya ditanya, "Syekh, ini apa toh Syekh?" "Ini, kamu kenapa bacanya?" Saya bilang burum bulul itu apa? Syekhnya kaget, "Apa itu burum bulul ini Syekh?" Ternyata apa? Burun mablul dijadikan satu, burum bulul. Ya. Kamu tuh salah baca, burun mablul. Ini bur yaitu apa? Gandum yang basah. Itu timbangannya gimana? Ya, gandum yang basah. Jadi belajar itu dipandu sama guru. Maka nasyekhuhu kitabuhu. Ya. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada benernya. Nah, dan lanjutkan. Abdurrahman ibnu Jarir berkata, kami bertanya kepada Fudalah ibnu Ubaid tentang menggantungkan tangan pencuri di lehernya. Adakah itu termasuk sunnah? Beliau menjawab, seorang pencuri yang sudah dipotong tangannya dibawa menghadap Nabi SAW. Kemudian beliau memerintahkan supaya tangan orang itu digantungkan di lehernya. Para ulama berkata, taubat seorang pencuri itu tidak berguna kecuali ia mengembalikan barang yang telah dicurinya. Jika ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia harus meminta kehalalan apa yang dicurinya kepada pemiliknya. Jadi, dia selain dipotong tangannya juga harus mengembalikan barangnya. Taib. Poin. Mengapa tangan tadi harganya berapa untuk dipotong? 500.000, betul nggak? 500.000. Tapi kalau kita motong tangan orang, dia nggak bersalah nih. Kita potong tangannya, atau kita pukul sampai tangannya, naudzubillah, terlepas, maka diatnya adalah setengah diat. Berarti karena tangan itu kan ada dua, ya, tangan itu ada dua. Berarti setengah diat itu berapa? Satu diat sempurna itu 100 ekor unta.
setengah diat adalah 50 ekor unta. Berapa harganya 50 ekor unta? Hari ini. Kalau misalnya 25 juta atau 30 juta, kalikan 50 berapa? 1,5 miliar. 1,5 miliar. Kenapa tangan yang mencuri dipotong gara-gara 500 ribu, tapi tangan harganya kalau kita motong tangannya orang nggak bersalah, itu harus dihargai dengan 1,5 miliar. Karena tangan ini kalau digunakan untuk mengambil hak orang lain, maka nilainya jadi apa? Jadi murah. Nilainya jadi murah. Tsumma radadnahu asfala. Tadinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna jasadnya, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dengan sempurna, sesempurna-sempurnanya. Kemudian dia pakai untuk apa? Mencuri, maka nilainya jatuh. 500 ribu sudah dipotong tangan. Atau seperempat dinar. Wallahu taala a'lam.